Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Hai semua, halo teman-teman. Jumpa lagi di video aku pada kali ini ya. Pada kali ini merupakan hari kedua hari Lebaran teman-teman. Hari kedua yaitu 2 Syawal ya, 1446 Hijriah. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua yang menonton video aku ya. Baik teman-teman ya, hari ini aku pakai baju koko ya, pakai baju koko karena hari ini masih suasana hari Lebaran ya, hari Lebaran yang kedua teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir di video aku ya. Terutama bagi teman-teman yang subscribe, like, dan komen positif video aku. Aku doakan semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kali ini ya, karena hari ini merupakan hari Lebaran, hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya, tema video saya kali ini yaitu tentang keutamaan bersilaturahmi ya. Karena setelah kita berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari ya, kita merayakan hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Di hari raya Idul Fitri ini kita disunahkan untuk menjalin silaturahmi teman-teman. Pada video kali ini aku sedikit ingin membahas berbagai banyak keutamaan dari bersilaturahmi teman-teman. Jadi kita sebagai umat muslim, kaum muslimin dan muslimah, kita dianjurkan untuk bersilaturahmi saat hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Jadi silaturahmi ini merupakan ciri orang yang beriman teman-teman, dan bisa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan silaturahmi ya, silaturahmi ini yang pertama ya, silaturahmi adalah ciri orang yang bertakwa teman-teman. Dikatakan dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dari Nabi Adam ya, dan dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, itu dari kutipan dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Jadi teman-teman, kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga silaturahmi, dan tentang silaturahmi itu tertuang di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, teman-teman. Kemudian keutamaan silaturahmi yang kedua yaitu silaturahmi sebagai tanda orang yang beriman, teman-teman. Di sini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi silaturahmi ini mempunyai keutamaan, teman-teman. Dan silaturahmi ini manfaatnya adalah memperlancar rezeki dan menambah umur, teman-teman. Kalau sering-sering bersilaturahmi, kalau ya bahasa Palembang ya sanjo lah, sanjo. Kalau lebaran sanjo ya, sanjo lebaran ke tempat sanjo silaturahmi ke tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kerabat dekat, kerabat yang jauh, dan kepada orang tua, ke saudara-saudara ya. Kemudian poin yang keempat yaitu keutamaan silaturahmi adalah silaturahmi membawa surga bagi pengamalnya, teman-teman. Jadi orang yang sering bersilaturahmi dalam keadaan beriman ya, dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Ini ada riwayat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, teman-teman. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat atau sedekah, dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian silaturahmi ini bisa mendatangkan pahala, teman-teman. Dalam suatu riwayat hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling cepat mendatangkan pahala adalah berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahmi. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan siksaan adalah berbuat jahat dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi teman-teman, inti dari hadis ini ya, yang cepat mendatangkan pahala itu yaitu berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahmi. Kemudian yang paling cepat mendatangkan siksaan adalah berbuat jahat dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh memutuskan tali silaturahmi, teman-teman. Kemudian dengan bersilaturahmi bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dalam suatu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, hubungan kekeluargaan silaturahmi digantungkan pada arasy. Ia berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskan aku, Allah
pun memutusnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya yaitu keutamaan bersilaturahmi, yaitu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam suatu riwayat hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Jadi teman-teman, silaturahmi itu adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga dan kerabat, teman-teman. Jadi itulah teman-teman berbagai keutamaan dari bersilaturahmi ya. Jadi menjaga silaturahmi atau menjalin hubungan baik, jadi memiliki keutamaan yang besar dalam Islam, teman-teman. Jadi dengan beberapa keutamaan silaturahmi, jadi bisa diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Kemudian menjalin kekerabatan. Silaturahmi tidak hanya sekedar menjalin silaturahmi tidak hanya sekedar menjalin hubungan yang sudah ada, tetapi juga menjalin kembali hubungan yang terputus, yaitu dan juga silaturahmi ini sebagai amalan yang akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bersilaturahmi bisa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang suka menjaga silaturahmi dan akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang bersilaturahmi. Kemudian dengan bersilaturahmi bisa mempererat persaudaraan, teman-teman. Silaturahmi memperkuat ikatan persaudaraan dan menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat, teman-teman. Bisa dengan bersilaturahmi menjaga kerukunan dan keharmonisan. Silaturahmi membantu menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama serta mencegah perpecahan. Kemudian dijauhkan dari api neraka. Jadi teman-teman, silaturahmi dapat menjauhkan kita dari api neraka dan mendekatkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Kemudian keutamaan bersilaturahmi yaitu menjadi makhluk yang mulia. Orang yang menjaga silaturahmi dianggap sebagai makhluk yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bersilaturahmi bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Silaturahmi merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan keutamaan bersilaturahmi adalah menghibur kerabat. Silaturahmi dapat menghibur dan memberikan semangat kepada kerabat yang sedang mengalami kesusahan. Ya, teman-teman, banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dalam bersilaturahmi ya, teman-teman. Jadi di hari raya Idul Fitri ini kita sangat dianjurkan untuk bersilaturahmi atau sanjo-sanjo ya, sanjo-sanjo atau bersilaturahmi tentunya kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kemudian dengan kerabat yang dekat, dengan kerabat yang jauh, dengan teman sejawat dan
silaturahmi kepada yang apa tuh, yang kita kenal ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah banyak bersilaturahmi ya, yang itu dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe video ini ya, subscribe, like, dan komen positif video ini agar aku lebih bersemangat dalam membuat video ya. Dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini juga aku mau sambil motovlog ya, ke jalan, mau sanjo-sanjo ya di hari kedua lebaran ini teman-teman. Oke teman-teman, tonton terus video ini ya sampai habis ya.